Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wanita, ya baik yang remaja ataupun yang dewasa, pernah tidak memperhatikan ukuran payudaranya, yang kanan ataupun yang kiri. Nah, banyak orang yang khawatir ya, ukuran payudara kanan dan kiri itu berbeda. Nah, kalau seandainya berbeda bagaimana? Kira-kira masalah atau tidak? Ya, kalau seandainya berbeda itu normal atau tidak? Apakah perlu mendapatkan pengobatan? Nah, yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ukuran payudara besar sebelah apakah normal. Payudara besar sebelah ataupun dikenal dengan payudara asimetris ini adalah kondisi di mana ya mulai dari bentuk payudara, posisi payudara, ukuran payudara dan volume payudara itu berbeda. Nah, biasanya ya ukuran payudara yang besar sebelah ini akan lebih menonjol saat usia puber, ya masa puber. Nah, kemudian akan menyeimbang sendiri bentuknya ya setelah melewati masa puber. Nah, tetapi tidak sedikit ya wanita yang setelah puber ya masih ukuran payudaranya itu tidak simetris ataupun masih asimetris. Nah, teman-teman, ya biasanya ukuran payudara yang kiri itu lebih besar daripada ukuran payudara yang sebelah kanan. Ya, sebagian orang akan mengalami hal itu. Ya, banyak juga yang mengalami payudaranya itu simetris. Nah, jadi memang ada ya ukuran payudara yang besar sebelah. Ya, yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Dok, kalau yang kanan lebih besar daripada yang kiri bagaimana? Ya, ini jarang ya. Yang paling sering adalah yang kiri lebih besar dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Dok, kenapa payudara bisa besar sebelah? Nah, teman-teman harus tahu dulu anatomi dari payudara. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Jadi, payudara ini kelenjar lemak ya, kelenjar lemak. Kemudian dia terdapat lobus 12 sampai 20 ya, kurang lebih 12 sampai 20. Nah, lobus ini ya seperti akar ya bercabang-cabang, nanti sentralnya itu di puting susu ya, di puting susu. Nah, inilah yang nanti mengeluarkan ASI. Nah, dari lobus-lobus tadi ya, dia di sentral, dia ke sentral. Nah, kemudian teman-teman ya, payudara akan tampak lebih besar. Nah, ini saat ovulasi ya, saat ovulasi. Nah, ini saat besar juga ketika terjadi penyimpanan air dan juga terjadi peningkatan sirkulasi darah. Nah, makanya dia bisa membesar. Nah, kemudian setelah ovulasi ya, saat menstruasi ya, payudara akan kempes kembali. Kemudian teman-teman ya, ada faktor hormonal ya, hormon estrogen dan juga faktor traumatik ya yang bisa menyebabkan ya pengaruh dari bentuk dan ukuran payudara. Dok, perlukah memeriksakan kondisi payudara yang besar sebelah ke dokter? Nah, teman-teman ya, sebenarnya kalau besarnya itu tidak terlalu signifikan ya, masih wajar-wajar saja, yaitu nggak perlu ke dokter. Nah, tetapi kalau seandainya besarnya terlalu signifikan ya antara sisi satu dan lainnya ya, misalkan sampai terlalu nampak jomplang gitu ya, nah ini memang akan menimbulkan keluhan ya, termasuk keluhan psikologis. Jadi anaknya itu nanti jadi kurang pede, nah, ataupun si perempuan jadi kurang pede. Nah, ini biasanya masalahnya disebut dengan juvenile hipertrofi. Nah, ini tapi kondisinya langka ya. Kalau seandainya besarnya itu terlalu besar, yang satu terlalu besar, yang satu ya kecil. Nah, itu biasanya ada tapi langka. Nah, ini memang perlu konsultasi ke dokter ya untuk mengatasi masalahnya. Nah, tapi kalau besarnya itu tidak terlalu signifikan, ya itu nggak perlu ya. Paling teman-teman nanti memilih bra-nya saja ya, sesuaikan dengan bentuk dan ukuran. Nah, untuk yang kecil ya itu tinggal ditambah bantalan bra ya supaya bentuknya jadi sama besar. Dok, kapan ukuran payudara yang besar jadi risiko kanker? Nah, teman-teman ya, saat beresiko kanker ya, misalkan ukuran payudaranya itu besarnya mendadak ya, membesar secara mendadak, ataupun ada nyeri ya, siapa tahu infeksi peradangan ya. Nah, ataupun misalkan saat dilihat diraba itu ada benjolan. Nah, ini bisa saja pertanda ya ada risiko
benjolan non kanker ataupun benjolan kanker. Nah, yang paling efektif bagaimana? Efektif itu ketika teman-teman rajin memeriksakan payudaranya sendiri. Jadi pemeriksaan sendiri ya. Nah, itu teman-teman habis mandi ya, itu di kaca, di depan kaca itu diraba dari mulai pangkal ketiak dengan gerakan memutar ya, sampai seluruh bagian payudaranya. Kalau seandainya tidak ada benjolan, tidak ada rasa nyeri ataupun keluhan yang lain, ya aman ya. Tapi kalau seandainya diraba kanan dan kiri tiba-tiba teraba benjolan, ya baik nyeri ataupun tidak, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya, dilihat. Ini benjolannya non kanker atau benjolan yang kanker. Nah, seperti itu. Jadi penting ya untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Ya. Jadi diraba dari pangkal ketiak ya, diraba dengan gerakan memutar. Jadi nggak perlu cepat-cepat, nggak perlu lampau-lampau. Jadi jangan sampai ada bagian yang terlewat. Nah, seperti itu. Sampai selesai. Nah, mudah kan ya? Tapi itu dilakukan bagian kanan dan kiri. Jangan kanan saja, jangan kiri saja, tapi keduanya. Nah, ini untuk screening. Untuk screening ada tidaknya benjolan di payudara teman-teman. Yang tahu siapa ya? Teman-teman sendiri ya. Saat menemukan benjolan, pasti teman-teman akan bertanya, ini kira-kira kenapa? Bahaya atau tidak? Nah, kalau seandainya teman-teman nggak pegang-pegang, nggak periksa, kan nggak tahu ya timbulnya benjolan itu ada atau tidak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jadi ukuran payudara itu bisa simetris ataupun sama besar itu normal. Yang asimetris pun bisa juga itu normal ya, kalau tidak ada keluhan yang lain. Nah, jadi ukuran payudara besar sebelah kiri lebih besar daripada kanan itu hal yang normal. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Salam sehat. Sampai jumpa.